Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kalamku rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, melanjutkan kisah sebelumnya tentang penemuan sumur Zam-Zam yang sempat terkubur. Singkat cerita, kita review sebentar bahwa sebelumnya kita sudah menceritakan tentang siapa itu suku Jurhum dan dilanjutkan kepemimpinan oleh suku Khuza'ah. Yakni suku Jurhum ini dulunya adalah suku yang memang keluarga besar dari Nabi Ismail alaihi salam dan turun-temurun sehingga nanti sampai pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika suku Jurhum berkuasa, kemudian kedatanganlah suku Khuza'ah dan akhirnya terjadi peperangan di sini dan dimenangkan oleh suku Khuza'ah. Nah, ceritanya ketika suku Jurhum ini dikalahkan oleh suku Khuza'ah, suku Jurhum sebelum melarikan diri dari daerah Makkah Asy-Syarifah itu mengubur sumur Zam-Zam. Tujuannya supaya apa? Supaya suku Khuza'ah ini nanti kesulitan kalau membutuhkan air, yang mana diterangkan bahwa Makkah ini daerah yang sangat gersang. Singkat cerita, di zamannya Sayyid Abdul Muthalib, yakni kakeknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini mulai menunjukkan kepemimpinan yang sempurna, sehingga di saat itu Makkah Al-Mukarramah menjadi sebuah negara yang memang benar-benar berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sayyid Abdul Muthalib. Singkat cerita, suatu saat Sayyid Abdul Muthalib ini, kakeknya Rasulullah SAW, ini bermimpi berkali-kali, tidak hanya satu kali tetapi berkali-kali, bahwa Sayyid Abdul Muthalib ini bermimpi ada yang menunjukkan satu titik lokasi sumur yang bernama sumur Zam-Zam. Satu kali dia bermimpi, dia pun hanya mengabaikan mimpi tersebut. 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali, hingga akhirnya Sayyid Abdul Muthalib ini mengajak musyawarah istrinya bagaimana apa yang harus diambil sikap. Saat itu Sayyid Abdul Muthalib baru mempunyai satu putra yang bernama Al-Haris. Singkat ceritanya, dari istri Abdul Muthalib ini memberikan saran untuk menjalankan apa yang ada di mimpi Abdul Muthalib tersebut. Hingga akhirnya karena Abdul Muthalib ini merasa ragu dengan mimpinya, kemudian dia juga merasa bahwa ini hanya bunga-bunga tidur, dia tidak mengajak teman-temannya dari suku Quraisy, tetapi yang diajak adalah putra satu-satunya saat itu adalah Al-Haris. Diajak untuk apa? Untuk mencari titik sumur Zam-Zam yang sempat terkubur. Hingga pada akhirnya diajaklah Al-Haris ini, putra Sayyid Abdul Muthalib, di suatu daerah atau satu titik yang mana disitulah digali. Dan akhirnya ditemukanlah di sana sumur Zam-Zam beserta harta karun yang ada yang dulu peninggalan dari suku Jurhum. Dan di saat ditemukannya air Zam-Zam itulah masyarakat Makkah saat itu sangat berbahagia. Karena apa? Makkah menjadi pusat ibadah tahunan sampai sekarang pun seperti itu, yakni ibadah haji, dan banyak sekali orang yang datang berbondong-bondong dari berbagai macam negeri untuk ke sana, sehingga siapapun yang menguasai Makkah ini merasa ada kebanggaan tersendiri. Karena apa? Karena menjamu tamu-tamu Allah yang datang. Dengan ditemukannya sumur Zam-Zam ini sangat mempermudah Sayyid Abdul Muthalib dalam memimpin Mekah, sehingga ketika ada tamu datang, pekerjaan as-siqayah atau memberi minuman kepada para tamu-tamu Allah ini tidak menjadi hal yang sulit. Inilah kisah ditemukannya sumur Zam-Zam. Ada satu kisah lagi tentang Sayyid Abdul Muthalib, yakni Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis. Dalam kitab-kitab sejarah disebutkan, Nabi bersabda, "Ana ibnud Dzabihaini." Ana ibnud Dzabihaini. Saya, yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, adalah putra dari kedua orang yang nyaris disembelih. Artinya di sini putra adalah keturunan. Siapa dua orang yang nyaris disembelih dalam sejarah Islam? Yang pertama adalah Sayyidina Ismail, yakni putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya sudah masyhur, tidak perlu saya ceritakan. Tetapi yang kedua, kisah orang yang nyaris disembelih di sini adalah ayahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yakni yang bernama Sayyid Abdullah
putra dari Sayyid Abdul Muthalib. Bagaimana kisahnya? Kisahnya bermula dari ketika Sayyid Abdul Muthalib ini baru mempunyai satu putra yang bernama Al-Haris tersebut tadi yang saya ceritakan. Kemudian oleh rekan-rekannya kafir, orang-orang Quraisy ya saat itu sedikit mengejek beliau. Bagaimana bisa kamu ini, Abdul Muthalib ya yang dimaksud, kamu ini memimpin Mekah yang mana ini terdiri dari berbagai suku dan ada suku terhebat yakni suku Quraisy, tetapi kamu hanya memiliki satu putra. Apa enggak malu kamu? Kemudian dari mungkin semacam provokasi tersebut sehingga Sayyid Abdul Muthalib pun berkata saat itu, saksikanlah bahwa ketika nanti saya memiliki putra laki-laki 10 orang, maka yang salah satu akan saya sembelih dan akan saya persembahkan untuk Tuhan Robbil Ka'bah yang mengelola Ka'bah. Demikian nadar atau janji yang diucapkan oleh Sayyid Abdul Muthalib saat itu. Kemudian singkat ceritanya, Sayyid Abdul Muthalib ini dikaruniai anak sejumlah 10 putra dan 6 putri. Jadi total putra-putrinya itu ada total 16. Yang cowok itu ada 10. Dan akhirnya sebagaimana kehormatan orang-orang Quraisy saat itu adalah tidak pernah berbohong. Bahkan Rasulullah SAW dijuluki dengan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Sehingga Abdul Muthalib ini mengingat nadar atau janji, sebuah janji yang pernah terucap dari lisan beliau, yakni apa? Ketika diberi atau dikaruniai 10 orang anak laki-laki, maka salah satunya akan disembelih dan dipersembahkan untuk Ka'bah, yakni untuk Tuhannya, seperti itu. Hingga akhirnya Sayyid Abdul Muthalib ini mendatangi Ka'bah, di depan Ka'bah itu kemudian meminta salah satu temannya untuk mengambil undian, yakni undian yang di situ tertera 10 dari nama anak-anak, nama putra dari Sayyid Abdul Muthalib. Dan hingga akhirnya diundilah kertas-kertas tersebut, yang keluar adalah Sayyid Abdullah, nama Sayyid Abdullah. Dan perlu diketahui, Sayyid Abdullah ini adalah putra Abdul Muthalib yang sangat dicintai. Ketampanannya itu luar biasa. Sehingga akhirnya ya memang keteguhan hati Abdul Muthalib ini mau nggak mau harus sebagai pimpinan pantang untuk menjilat ludah sendiri. Maka dia akan menjalankan apa yang telah dijanjikan. Dibawalah, singkat ceritanya ini, dibawalah Abdullah ini di hadapan Ka'bah. Dan ketika mau disembelih, kemudian orang-orang sekitarnya itu mengingatkan Abdul Muthalib dengan berkata, ini mau kau apakan putra ini? Ini mau saya sembelih, kata Abdul Muthalib, sebagai pelunas janjiku yang telah saya sampaikan. Sehingga teman-temannya saat itu pun memberikan saran untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Karena apa? Karena memang tidak ada sebelum-sebelumnya itu persembahan kepada Tuhan atau sebuah bentuk takorub atau ibadah dengan mengorbankan nyawa seseorang. Hingga datang ada yang menyarankan Abdul Muthalib ini untuk datang ke seorang kahin atau orang yang pintar lah kalau kita sebut seperti itu. Dan akhirnya datanglah Abdul Muthalib dengan kawan-kawannya ini ke seorang kahin atau orang pintar ini, datang ke daerah Syam. Di situ kahin ini memberikan saran yang mungkin win-win solution gitu. Jadi yang pertama sarannya adalah tetap kita membuat undian, yakni Abdul Muthalib diminta untuk membuat 2 undian, yang satu kertas ditulis Abdullah, yang satu kertas ditulis 10 onta. Sehingga setiap yang dikeluarkan undian itu kok yang keluar Abdullah, maka harus diulangi sampai keluar yang namanya adalah onta. Hingga pada akhirnya diundilah 2 kertas tersebut dan keluar nama Abdullah. Itu terjadi sampai 9 kali dan yang ke-10 baru keluar 10 onta. Berarti setiap satu nama Abdullah itu adalah perkalian 10 dari 10 onta. Berarti diulangi undian tersebut sampai 10 kali sehingga 10 kali 10 adalah 100 onta. Dan disitulah akhirnya Abdul Muthalib menyembelih 100 onta sebagai ganti nyawa dari putranya. Putra terkasihnya adalah Sayyid Abdullah.
Demikianlah kisah yang menarik dari kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak kisah-kisah lainnya yang mungkin akan saya ceritakan atau saya bawakan lain waktu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.